setiap keberhasilan pasti ada kisah luar biasa yang mengiringinya, hingga melahirkan sosok-sosok menakjubkan yang telah melalui terjal dan juga curamnya kehidupan. Di kisah sahabat kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Yusuf Pradana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Alhamdulillah Mbak Fida ya. Hari ini insya Allah kita akan sharing-sharing ya Pak ya, tentang bagaimana Bapak dulu memulai usaha Bapak. Ya, jadi Bapak Yusuf Pradana ini adalah seorang owner dari Legenda Catering. Ya, Legenda Catering ini tempatnya ada di Semarang, sahabat. Ya, jadi Bapak bagaimana dulu Bapak mulai merintis usaha catering Bapak ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu syukur yang bisa saya haturkan kehadirat Allah di kapanpun, dimanapun, dan alhamdulillah sampai saat ini itu adalah yang Allah hidayahkan kepada kami. Dan tentunya kalau sebelum kita flashback, perlu ada beberapa mungkin point of view ya. Dari kalau di sini kita melihat kenapa saya akhirnya memilih untuk ke dunia usaha. Jadi dari 13 tahun silam saya merintis dunia usaha, insya Allah, dan alhamdulillah semenjak 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lampau, Allah limpahkan hidayah kepada kami sehingga untuk 3 tahun sampai ke detik ini saya ikrarkan usaha kami dengan branding Legenda Catering adalah sebagai usaha umat. Masya Allah, baik. Kenapa saya memilih sebagai usaha umat? Jadi Allah hidayahkan pertama dengan kenalnya kami melalui sedekah pagi. Sedekah pagi. Nah, sedekah pagi. Kalau di Subulus Salam Nusantara ini pasti juga punya program ya, terkait dengan sedekah pagi, dengan berbagai kotak-kotak ataupun media yang bisa disampaikan oleh para pendonatur untuk sedekah pagi. Nah, disinilah dengan adanya sedekah pagi itu kita bisa ditakjubkan dengan kemukjizatan Allah melalui sedekah pagi. Masya Allah. Karena kenapa? Matematikanya Allah itu tidak bisa dinalar dengan logika manusia. Disitulah, disitulah yang saya rasakan. Sehingga dengan pressure-nya Legenda Catering itu semakin saya memantapkan dengan adanya sedekah pagi ini, alhamdulillah growing-nya untuk tumbuh usahanya itu semakin cepat. Nah, dengan awal titik hidayah pertama melalui sedekah pagi itu di 3 tahun silam Pak? Sedekah pagi itu kami mulai sudah sejak 5 tahun silam. 5 tahun ya. Waktu itu untuk ayah saya belum meninggal ya, dan disitulah saya mulai dikenalkan dengan fundraising, termasuk salah satunya adalah fundraising yang ada di Zabisa ini di Subulus Salam Nusantara. Nah, di situ muncullah hidayah-hidayah yang lain. Memang anugerah Allah itu masya Allah luar biasa ya. Nah, disitulah ketika satu titik sudah terbuka, sehingga pasti ada celah-celah lain yang Allah itu selalu mengingatkan kepada setiap umatnya seperti itu. Di situ kami diingatkan waktu itu berjalan usaha ibaratkan dalam tanda petik masih jahiliyah ya, dengan ada noda-noda riba di dalamnya seperti itu. Nah, ketika Allah sudah tumpahkan satu titik untuk hidayah, dibukalah hidayah-hidayah yang lain sehingga kami juga berikhtiar. Nah, 3 tahun silam itu kita mulai untuk no riba lah. Jadi dengan berbagai konsekuensi ya, dengan berbagai konsekuensi, penalti dan sebagainya, kita usaha ini dengan no riba, kemudian punya visi dan misi untuk kesejahteraan umat muslim, sehingga di sini saya mempunyai suatu motivasi, support dari sumber daya manusianya pun harus yang bisa sama visi misinya, frekuensinya sama seperti itu. Nah, yang sudah punya pemahaman yang sama gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ikhtiarnya itu bisa jalannya itu searah, jalan bareng seperti itu. Nah, dari situlah banyak hal yang Allah anugerahkan, termasuk ketemu dengan berbagai macam komunitas dan sebagainya, sehingga kita melangkah itu yang pertama adalah niatnya pasti lillahi ta'ala. Nah, disitulah melangkah kita mengejar akhirat untuk mendapatkan dunia. Kalau dulu mungkin ya kita kerja keras karena kita basicnya di dunia catering yang malam memang harus
aktivitas untuk menyediakan konsumsi di pagi hari, breakfast dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kreditnya di acara wedding pernikahan dan qadarullah juga sekarang kita memiliki suatu subdivisi dari usaha kami untuk Legenda Wedding Concept. Nah, di situ kita create suatu pernikahan yang memang karena di sini juga saya merasakan karena menjadi bagian dari suatu momen pernikahan yang itu dikatakan sebagai ibadah itu luar biasa nikmatnya. Nah, apalagi ibadah ketika yang paling panjang ya, nah, apalagi di situ menghasilkan uang kan karena kita berjualan ya. Nah, di situ. Itu sih jadi yang mungkin sampai saat ini bisa kami nikmati dan hidayah itu tidak akan pernah putus. Nah, disitulah yang menjadikan kami secara pribadi maupun kita juga edukasi ke semua karyawan dengan yang namanya ibadah sedekah pagi. Kita ada kotak untuk karyawan, kemudian ada kotak yang untuk umum seperti itu. Tidak ada batasan dalam artian minimum maksimal nilai, tapi adalah niatan dari diri ya. Karena itu adalah modal awal tolak bala dalam kita beraktivitas sehari. Tolak bala ya, jadi sedekah pagi itu adalah kunci tolak bala ya. Kadang kita mohon maaf ya belum hafal yang namanya zikir pagi, belum familiar, tapi kalau mengeluarkan dari kantong kelihatannya kok lebih mudah sih gitu ya. Betul. Jadi dulu titik awal Bapak 5 tahun silam ya Pak ya? Iya. Itu Bapak mulai untuk sedekah pagi. Dan itu ketika itu masih ada noda-noda riba di situ ya Pak ya? Tapi dengan Bapak mulai sedekah pagi seperti itu ternyata Allah tuntun untuk hidayah-hidayah berikutnya gitu Pak. Masya Allah. Iya, alhamdulillah sih. Jadi kalau dulu kita beraktivitas di dapur produksi yang ukurannya mungkin hanya 9 kali 10 meter dan itu pun masih dalam satu tempat tinggal yang sama. Setelah 5 tahun itu Allah anugerahkan sekarang kita berada di 1.200 meter tempat produksi. Masya Allah, luar biasa. Di situ pasti tantangannya juga akan semakin luasnya. Kenapa kok waktu itu saya tidak melirik seperti ke pengembangan produksi dan sebagainya? Itu juga ada satu yang mungkin itu insting saya ya, tapi itu tidak tahu memang ada suatu ayat yang mendukung atau seperti apa. Ketika saldo di bank terlalu banyak, growing usaha atau pertumbuhan usaha itu tidak berjalan sebegitu cepat. Padahal siklus omset aktivitas begitu padat. Tetapi ketika kita mulai memanfaatkan uang-uang yang ada di bank dengan bergulirnya usaha untuk umat dan sebagainya, ternyata itu lebih bisa kita nikmati. Nah, itu awalnya ketika saldonya lebih dari 1 miliar dan sebagainya gitu ya. Itu kelihatannya kok segitu terus ya. Padahal aktivitas kita aktivitas kita sudah meningkat. Berarti perlu ada yang kita koreksi. Nah, ternyata dikeluarkan untuk umat, untuk sedekah itu ternyata kuncinya di situ. Betul sekali. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Yusuf. Kisah yang luar biasa sekali, sahabat. Ternyata sedekah, uang yang kita keluarkan, yang rasanya itu kita keluarkan, tapi ternyata itu justru bisa menjadi amunisi datangnya rezeki dari Allah. Masya Allah ya. Semoga kita semua di sini bisa mengambil hikmah dari kisah Bapak Yusuf ini selaku owner dari Legenda Catering. Terima kasih. Sampai sini dulu pertemuan kita. Saya Alfida Hasna Aliza. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.